Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sore hari ini masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah kita sampai akhir bulan nanti. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya berikan tema pada sore hari ini mengenai gerbang Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mengingatkan kepada kita mengenai pembagian golongan-golongan di bulan Ramadan. Nabi membagi beberapa golongan itu sebagaimana sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di golongan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara iman, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, apa-apa yang dosa-dosanya yang telah berlalu. Untuk golongan yang pertama. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menjaga bukan sekedar hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi juga menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Orang yang membatalkan puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah sempurna itu mengerjakan itu, maka puasanya tidak batal. Tapi ada golongan-golongan yang batal puasa, tidak batal puasanya, tapi batal pahala puasanya. Sudah jaga, tapi tidak menjaga dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ribah, masih namimah. Nah, ini orang-orang yang dikatakan tidak bisa masuk dalam golongan yang ghufira lahum ma taqaddama min dzambih. Orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah berlalu ketika dia telah melaksanakan bulan Ramadan. Nah, jadi syarat yang pertama bisa masuk golongan yang pertama, golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, adalah orang-orang yang menjaga ibadah puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu golongan pertama. Kemudian ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini golongan yang kedua. Siapa golongan yang kedua itu? Golongan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di satu derajat di bawah golongan yang pertama tadi. Puasanya dikerjakan secara sempurna, tapi dia masih kadang-kadang bermaksiat, melihat yang diharamkan Allah, mendengarkan yang alhamdulillah, mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih ghibah, masih namimah, sehingga hal-hal masih emosi, sehingga hal-hal yang alhamdulillah membatalkan pahala puasa di bulan Ramadan dia kerjakan. Tapi dia menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini golongan yang kedua. Puasa 30 hari seakan sah tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Sudah orang-orang yang
dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan eh, apa namanya? Orang yang tidak berpuasa, kemudian tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendoakan itu orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dihitung oleh golongan-golongan yang celaka. Itu 3 gerbong bagian daripada orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Tinggal kita pilih yang mana. Kita mau pilih yang gerbong pertama atau mau pilih gerbong yang kedua atau pilih gerbong yang ketiga, semua tergantung kita. Semua amal ibadah itu tergantung diri kita pribadi. Mungkin rata-rata kalau masalah rukun Islam dan iman, kita sudah paham semua. Tinggal pengaplikasiannya, bagaimana kita menjalankan ibadah tersebut. Sesuai dengan syariat atau enggak. Kalau enggak sesuai dengan syariat, ya tadi, nanti bisa terklarifikasi masuk ke golongan yang mana, ke yang mana, dan yang ke yang mana. Nah itu yang bisa milih cuman kita sendiri. Kemudian saya di sini sedikit mau membawakan daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengenai bulan Ramadan. Terkhususnya puasa di bulan Ramadan. Di dalam kitab beliau yaitu An-Nasaihah Diniyah. Banyak fadail-fadail daripada bulan Ramadan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah was salah ila salah mukaffaratun lima bainahuma idza istanabil kaba'ir. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, kemudian dari hari Jumat yang satu ke hari Jumat yang lain, dan dari sholat yang satu ke sholat yang lain, itu menghapus dosa di antara keduanya sampai selama dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar. Ini sebetulnya kita ini kalau mau dapat kafarah untuk menghapus dosa itu sangat banyak. Pertama, Nabi mengatakan Ramadan daripada Ramadan. Berarti Ramadan ke Ramadan itu jaraknya 1 tahun. Kalau kita berhasil menjaga diri kita dari hal-hal dosa-dosa besar, menghindari dosa-dosa besar, maka itu menjadi penghapus dosa antara tahun yang satu ke tahun yang lain. Tadi, selama dia mengerjakan puasanya sesuai imanan wahtisaban. Menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian setelah selesai Ramadan, dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar. Sehingga masuk Ramadan yang ke tahun depan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang lalu daripada Ramadan yang telah lewati. Karena apa? Berhasil menjaga. Kemudian kalau misalnya berat, dari Ramadan menjaga dari dosa besar susah. Ada Jumat ke Jumat, jaraknya 1 minggu. Kalau kita berhasil menjauhi daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah daripada dosa-dosa besar, itu menjadi kafarah dunub kita. Jadi penghapus dosa kita 1 minggu. Kemudian, kalau berat 1 minggu menghindari daripada dosa-dosa besar, ada antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara zuhur ke asar, atau asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Selama kita menghindari dari perbuatan dosa besar, maka itu menjadi penghapus dosa kita. Ini luar biasa loh, ini hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai penghapusan dosa untuk kita. Kita ini kan bukan orang yang maksum dari dosa, enggak. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngasih clue-clue orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dosa-dosa besar, antara satu dengan yang lain bisa menjadi penghapus dosa selama dia berusaha untuk menghindari dirinya daripada perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, Syahrul Ramadan wa syahrul sabr, wa sabr sawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu bulannya orang bersabar. Nah, sabar itu balasannya surga. Nah, karena apa? Ini kenapa kok sabar di bulan Ramadan ini? Nah, sabar terkait dengan Ramadan dan sabar di bulan Ramadan balasannya surga. Nah, Nabi mau sampaikan, orang di bulan Ramadan itu sabarnya bisa double digit, 2 kali lipat. Nah, coba antum bayangkan aja. Ramadan sudah siang hari, panas-panas, kita keluar naik motor, nah, ada ibu-ibu naik motor, ngesinnya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Kita emosi enggak? Emosi. Nah, kalau perlu kita kasih kata-kata kotor kalau kita emosi. Tapi karena tahu ini bulan Ramadan, kita ngempet sabar. Berat kan sabar di bulan Ramadan itu. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala bisa sabar menahan emosi, ganjarannya surga.
Bisa sabar, ndak emosi sama anak, ndak emosi sama orang tua, ndak emosi sama saudara. Jawab apa namanya, balasannya surga. Ngempet sabar di bulan Ramadan itu lebih berat daripada di bulan-bulan yang lain. Sehingga ganjarannya itu bukan ganjaran secara material dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ganjarannya surga langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar." Ini sudah ma'ruf ya. Hadis ini bahwa 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari kita ketiga itu penghapusan daripada pembebasan kita daripada api neraka. Nah, ini kita sudah masuk ke 10 yang tengah. 10 maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya keterkaitan. Orang mau dapat maghfirahnya Allah ya harus dapat rahmatnya Allah dulu. Orang mau dapat maghfirah dan mau dapat pembebasan daripada api neraka ya harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dapat rahmat, ya kita tidak dapat maghfirahnya Allah. Kalau kita dapat maghfirahnya Allah ya tidak bisa terbebas daripada api neraka. Tapi bukan berarti itu tidak ada kata terlambat. Allah Subhanahu wa taala itu menerima tobat seorang hamba itu bahkan sampai nyawanya sudah sampai di kerongkongan baru ditutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai di kerongkongan masih diterima tobat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada 15 hari terakhir nanti sedikit-sedikitlah kita berusaha untuk menghindari diri kita daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirahnya Allah dan ampunannya Allah dan pembebasan daripada api neraka. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata di antara salah satu doanya. Nah, malaikat Jibril man adraka Ramadan wa lam yukfar lahu ab'adahullah. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Kata malaikat Jibril, katakan amin. Rasulullah SAW sudah mengucapkan amin. Maka Nabi SAW mengucapkan amin. Ini juga luar biasa. Yang doa malaikat Jibril yang mengamini Nabi SAW. Ini sudah doa yang mustajab pasti. Kata malaikat Jibril kalau mendapati bulan Ramadan tidak diampuni Allah, maka dijauhkan sama Allah. Nabi bilang amin. Nah, ini juga berarti intabih buat kita, peringatan buat kita. Dibayangkan kalau sudah masuk bulan Ramadan dengan sebegitu banyak obrolan pahala dan obrolan maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi sampai kita tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadi satu perbuatan yang keterlaluan menurut malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril mengatakan bahwa semoga Allah menjauhkan orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan karena tidak mau menjaga dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkan doa itu. Kemudian kata Habib Abdullah Haddad qultu, maka saya berkesimpulan, wadzalika li taisiril asbabil maghfirah fi Ramadan aktsaru minha fi ghairi syuhur. Nah, maka dari kemuliaan-kemuliaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka itu menjadi satu sebab untuk kita semua mendapat ampunan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Banyak obrolan tadi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Alaisa yukhramul maghfiratu fihi illa man tafahasha iraduhu anillah. Maka tidak mungkin orang-orang ini tidak mendapatkan apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mengentengkan ibadah di bulan Ramadan, mengentengkan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, mengentengkan dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa addumat jazaa'atu Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh pemberian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Fastaujabal 'abdu wa tarda 'anil babillah, nasallallahu al-'afiyah min sakhtihi wa adabihi wa jami'i balai. Maka hendaknya, sewajibnya kita ini sebagai seorang hamba terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan ini. Banyak-banyak ibadah istilahnya. Karena apa ya tadi obrolan pahala banyak kok terus kita tidak mau ibadah, malas-malasan ibadah kok iman-iman ya kan. Sehingga Nabi Abdullah Haddad mengatakan nasallallahu al-afiyah fi sakhtihi wa adabihi wa jami'i balai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah dan perlindungan daripada amarah Allah, azab Allah dan semua bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian kenapa kok Ramadan itu menjadi salah satu identik bulan ibadah dan ibadah kita di bulan Ramadan lebih semangat daripada ibadah-ibadah kita di bulan lain. Maka beliau mengatakan waqad warada anna abwaabas sama' wa abwaabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Pintu langit dan pintu-pintu surga itu terbuka di bulan Ramadan. Waktu gelaku abwaabun niran dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu daripada api neraka. Wa taqayyudu muradatas syaitan wa yudhibu bihim illal bihar kay la yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum wa yunadil munadi kulli lailatin min Ramadan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir.
Kemudian juga setan itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuang ke tengah laut agar tidak mengganggu ibadah puasanya orang-orang di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman setiap malam di bulan Ramadan, bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka terimalah, ambillah. Bagi orang-orang yang menginginkan keburukan, maka keluarlah, aksir, kurangilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi satu taisirul asbab. Kenapa kok di bulan Ramadan itu semangat ibadahnya lebih daripada bulan-bulan yang lain? Karena apa? Raihatul jannah. Bau-baunya, angin-anginnya surga dan angin-anginnya langit ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala di bumi, sehingga semangat beribadah itu beda daripada bulan-bulan yang lain. Kita masuk malam 1 Ramadan, itu suasana sudah berubah. Kita masuk di malam-malam di bulan Ramadan, suasananya sudah berubah. Karena apa? Ini lagi dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pintu surga ya, sehingga roiha-roiha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hembusan-hembusan angin untuk mendapatkan ampunan Allah itu banyak. Dan setan tidak ada. Nah, bil hakiki ya, setan itu tidak ada di sekitar kita. Kecuali kalau memang sudah maten di dalam diri seseorang sifat syaitonia. Sehingga setan itu ketika dibuang dia tidak masalah. Karena apa? Saya sudah menyifatkan, sudah menghantarkan sifat-sifat setan di orang-orang tersebut, sehingga dia mau masuk bulan Ramadan atau tidak masuk bulan Ramadan tetap bermaksiat. Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Kita ini kalau sering kemaksiat di luar bulan Ramadan, maka sifat syaitoniah itu sudah nampur ke dalam diri kita. Sehingga kalau masuk bulan Ramadan kita masih maksiat, berarti diri kita ini yang setan. Yang ada setannya dalam diri kita, bukan setan dari gangguan dari luar lain. Kan? Sehingga kok tidak bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan, tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan karena sifat syaitoniah yang sudah dongkol di dalam diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu setiap malam mengatakan bagi orang-orang yang ingin kebaikan, ayo cepat-cepat segera ambil kebaikan itu. Tapi kalau orang-orang yang menginginkan keburukan, aksir, ayo kurangi. Kurangi, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang masuk di bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Anna man taqarraba ilallahi ta'ala fi Ramadhan bi faridatin uddilat lahu bi sab'ina faridatan fi ghairihi." Yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal wajib di bulan Ramadan dihitung pahalanya 70 kali lipat. Yang mendekatkan wa man taqarraba bi nafilatin uddilat lahu faridatan yu'addiha fi ghairiha. Yang beramal sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti beramal wajib. Ini juga satu obral pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bahkan tidur kita aja sebagaimana yang kita tahu itu dihitung ibadah, naumuhu ibadah. Kenapa? Lebih baik dia tidur daripada bangun maksiat, daripada bangun masih riba, daripada bangun masih ngerasani orang, daripada bangun masih namimah. Itu tidur. Sehingga tidurnya nama Allah Subhanahu wa taala ini orang yang tidur yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidurnya sama Allah dihitung tasbih, dihitung ibadah. Karena apa? Dia menghindari daripada perbuatan dosa. Bukan berarti terus puasa tidur terus ya, enggak. Kadang nih kita kalau sudah masuk bulan Ramadan kesempatan. Paginya tidur sampai subuh sampai 2:30. Baru bangun sholat duhur, sholat asar, nunggu buka. Malamnya melek sampai sahur. Kalau meleknya ibadah enggak masalah, tapi kalau meleknya main HP jadi masalah. Sehingga kalau orang puasa gini, ya perlu 30 hari, 30 tahun puasa kayak gini kuat semua akhirnya. Kalau paginya hanya tidur aja. Nah, tapi enggak. Kalau kita misalnya bisa pagi untuk kita laksanakan ibadah. Kalau enggak bisa, Beb, saya susah melaksanakan ibadah di pagi hari. Tapi kalau saya enggak tidur, Beb, saya bisa menyebabkan dosa. Ya sudah, tidur enggak apa-apa. Tapi ya sebaik-baik hamba bisa memanfaatkan. Karena apa? Rasa ibadah di bulan Ramadan itu, rasa beratnya ibadah itu di siang hari, bukan di malam hari. Kalau di malam hari kita sambil makan, sambil minum, tidak masalah. Tapi kita bayangkan kalau siang hari kita diminta sholat, diminta zikir, diminta ngaji, diminta tilawah, dengan keadaan kita haus dan lapar, nah itu kita baru merasakan beratnya ibadah agar dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih. Seperti itu mengenai fadail-fadail daripada bulan Ramadan. Kemudian kalau adab-adab daripada puasa di bulan Ramadan ya sudah maklum ya, sudah kita ketahui. Sebagaimana adab-adab yang lain ketika kita beribadah, nah kita menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah pahala di bulan Ramadan, itu termasuk adab-adab daripada kita menghadapi bulan Ramadan, menjaga lisan kita dari bohong, dari ghibah, dari menggunjing, dari berkata yang tidak penting, mendengarkan hal yang tidak penting daripada maksiat. Itu semua adab-adab kita menjaga di bulan Ramadan. Kalau diajak ngerasani ya nggak bilang saya qultu ini shaim, katakan saya berpuasa.
Jadi kalau kita tidak bisa hindari maksiat itu banyak sekarang jalurnya. Tidak harus kita ketemu sama orang, ghibah lewat HP bisa, maksiat lewat HP bisa. Nah, sehingga kalau memangnya HP ini membawa madarat di siang hari, kurangi. Nah, seperti itu. Itu mengenai adab-adab daripada bulan bulan Ramadan. Mungkin ini sudah maklum ya. Sama terakhir ini mungkin menjadi satu penutup mengenai sholat taraweh. Ini menjadi satu membeda di antara ibadah-ibadah kita di antara bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Kalau puasa sih mungkin di Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Ibadah-ibadah sunnah yang lain pun di Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Tapi kalau sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan. Sehingga jadi satu membeda, satu amaliyah membeda kita di antara kita masuk di dalam Ramadan dan di luar bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ya, kalau bisa sholat tarawih itu dikerjakan. Jangan sampai ninggal tarawih di bulan Ramadan. Utamanya pun mau 8 rakaat, 20 rakaat, tidak jadi masalah. Yang penting kita mengerjakan tarawih tersebut. Nah, kemudian makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarawih itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah yang muakkad, yang ditekankan. Karena apa? Menjadi salah satu syiar utama daripada bulan Ramadan. Tapi yang paling penting adalah kalau bisa kita mengerjakan sholat fardu secara berjamaah di bulan Ramadan, utamanya subuh dan isya, kemudian mengerjakan sholat tarawih ala qadri mastata'na. Semampu kita mengerjakan ibadah sholat tarawih. Mungkin itu ya daripada kajian yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas materinya. Baik, itulah penyampaian materi dari Habib Abdurrahman. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Bisa melalui on mic atau menulis di kolom chat. Untuk on mic kita batasi 1 pertanyaan dan untuk di kolom chat kita batasi 2 pertanyaan. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, Ana persilahkan Ukti Intan Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. izin bertanya Ustadz. Sebenarnya Ana udah kasih pesan ke chat ya. Izin bertanya apakah boleh puasa kita sedang sakit, batuk, dahak gitu kan? Dahaknya kita telan lagi boleh nggak itu? Ya. Kalau sedang puasa kemudian berdahak, dahaknya ditelan lagi boleh apa enggak? Kalau selama dahaknya belum keluar daripada mulut kita sih enggak masalah. Tapi kalau sudah keluar dari mulut kita, terus kita telan masuk lagi, ya itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau bisa dibuang, dibuang. Dahak itu enggak baik ditelannya. Itu mungkin. Saya buka teks chatnya ini dari mana ya kok enggak bisa lihat saya? Afwan Habib, untuk pertanyaan saya yang bacakan. Lebih ahsan dibacakan aja. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, karena sudah on mic yang satu, Ana beralih ke pertanyaan di kolom chat. Ini pertanyaan dari Ahi Inur Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin menyampaikan dari teman Ana karena Ana menawarkan beliau untuk masuk ke grup. Tapi beliau tidak mau, jadi beliau minta Ana yang menyampaikannya langsung. Ana punya teman Ustadz, teman Ana ini pacaran dan sampai melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi teman Ana ini dia ingin keluar dari hubungan ini, sedangkan dia sangat mencintai laki-laki ini. Dan dia bingung Ustadz, dia takut nggak ada yang menerimanya kalau dia sudah meninggalkan laki-laki ini. Kepada Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini berat sekali nih pertanyaannya nih. Jadi luar tema ya. Tak baca jadi kurang jelas. Soal menyampaikan teman-teman menawarkan beliau masuk ke grup tapi beliau tidak mau jadi mau namanya. Nah, begini ya. Itu kan konsekuensi daripada kita pacaran sampai akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kalau sudah begini, kalau ini laki-lakinya mau ndak Mas Ian gitu loh. Kalau misalnya sudah sama-sama tobat kemudian mau menjalin hubungan berumah tangga sebagaimana normalnya manusia, lebih baik sama laki-lakinya daripada sama orang lain. Jadi kalau laki-lakinya tidak mau tanggung jawab, kemudian lari atau meninggalkan, nah, maka lebih baik tinggalkan. Laki-lakinya selalu minta melakukan. Mbok mending nikah. Coba ditawarkan suruh nikah, mau enggak? Kalau enggak, tak mau nikah, kemudian minta melakukan itu terus, ya tinggalkan. Tinggalkan. Dan orang pasti memaklumi, orang itu semua punya masa lalu. Dia tobat sama Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh tobat. Nah, nggak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih dia jodoh. Jangan kayak pesimis lah. Nah, itu nggak baik, ditinggalkan aja, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang kirim jodoh. Jangan bingung. Jangan bingung. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, syukran Habib atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Oktavianti. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, apakah benar orang yang meninggal di bulan Ramadan, siksanya ditunggu sampai bulan Ramadannya selesai? Kepada Habib dipersilahkan. Ini saya kurang tahu. Saya nggak paham nih. Nggak pernah dengar juga, jadi nggak berani jawab saya. Baik Habib, baik. Ke pertanyaan selanjutnya dari Upi Tazkiyah Mujahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan sholat berjamaah tidak boleh ada jarak. Jika kita sholat berjamaah, ada jarak, tapi yang di sebelahnya nenek tua, jadi gak enak bilangnya. Pertanyaannya, apakah sholat berjamaahnya akan sah? Kepada Habib. Ini maksudnya gimana? Ada jarak itu gimana? Kemudian nenek tua itu diapakan gitu loh. Jarak nenek tuanya itu gimana? Ya, kepada Ukti Tazkiyah, boleh dipersilakan untuk on mic supaya Habibnya tahu nih maksudnya apa gitu. Afwan Ukti, apakah masih ada di dalam room kajian? Oh, maksudnya Habib pundaknya itu kedekatan gitu Habib maksudnya. Oh, Begitu. enggak, ya sebetulnya enggak harus sih. Katakan Nabi itu kalau soft itu dikatakan berjarak itu kalau sampai ada anak kambing bisa lewat di antara satu orang ke orang yang lain. Jadi agak lopong banget itu, sampai ada satu orang lagi bisa masuk itu baru dikatakan berjalan. Kalau selama masih dekat tapi tidak harus nempel pundak, tidak jadi masalah. Tetap sah sholat berjamaahnya. Masya Allah, tabarakallah, syukron Habib atas jawabannya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan, maka Ana beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kata motivasi. Kepada Habib Abdurrahman, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadol masykurah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia dikatakan adalah mahal khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kita tahu dan itu maklum. Sudah tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa adalah kodrat manusia yang Allah Subhanahu wa taala, manusia yang Allah berikan kepada kita. Tapi bukan berarti kita memaklumi bahwa kita ini sering salah dan sering lupa. Dari antara sering salah dan sering lupa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur yang namanya taubat dan ingat, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita di akhir zaman ini yang susah untuk menghindari maksiat, yang susah untuk menghindari syaitan,
Setidaknya kita tidak melupakan diri kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada Allah. Selesai kita bermaksiat, tobat. Selesai kita lupa dari Allah, ingat lagi sama Allah. Walaupun itu terulang dalam satu hari berkali-kali, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak lihat berapa jumlahnya, tapi lihat berapa sungguh-sungguhnya kita dalam kita mau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita diampuni dan tidak diampuni, surga dan neraka, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan hak prerogatif kita. Nah, sehingga yang menjadi tugas kita adalah memantaskan diri kita sudah bisa pantas menjadi hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Bukan karena banyaknya amal kita, baik atau buruk, tapi karena kita sudah pantas enggak mendapatkan rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penutup yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, tabarakallah, itulah penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Habib Abdurrahman. Semoga bisa memotivasi kita semuanya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa kepada Habib Abdurrahman, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafi ni'mahu wa yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka rifqa. Allahumma ya da'iman fadli 'alal baliyah ya basital yadain bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli 'ala nabiyyina Muhammadin khairil wara sajiyah. واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الجمعة واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه المجالس واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الشهر اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية وزدنا منها وكما أنعمت علينا بالأمور فبارك لنا فيه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.